Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ma'asyiral habaib, ma'asyiral aba wal a'mam, ma'asyiral asatidah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, takrim, ta'zim saya kepada antum sekalian. Alhamdulillah, di malam hari yang penuh keberkahan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menghadiri daripada ikhtitam rangkaian majlis Maulid Arba'in guna menunjukkan rasa senang kita kepada baginda Nabi besar Muhammad, untuk membuktikan bahwasannya kita peduli dengan Nabi besar Muhammad, untuk membuktikan bahwasannya ya Rasulullah nahnu nuhibbukum, untuk kita bisa mengatakan kelak ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah kami cinta kepada antum. Alhamdulillah wa syukrulillah, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, langsung saja berdirinya Al-Faqir di sini bukan menambal, bukan seperti tadi yang disampaikan oleh akhina fit talab wan nasab, akhina fit talab wan nasab, saudara, keluarga dan seperguruan. Ketika kami belajar di Abuya Sayyid Ahmad Muhammad Alawi Al-Maliki, bukan menambal, bukan, karena kami memang sudah sepakat semalam bahwasanya tema Mau'idhah Hasanah malam hari ini insyaallah tentang Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, tentang bagaimana agar kita terus dekat dengan Nabi besar Muhammad. Bukan hanya di Maulid Arba'in kita mendengar tentang Nabi Muhammad, bukan hanya di Maulid Ishrin insyaallah besok dimulai kita mendengar tentang Nabi Muhammad, akan tetapi di setiap malam, di setiap hari kalau bisa kita mendengar tentang Nabi Muhammad. Kami dapati dan kami rasakan ketika kami belajar bersama Abuya Sayyid Ahmad Muhammad Alawi Al-Maliki hafizahullah wa ra'ah di kota Mekah Al-Mukarramah, itu setiap hari kajian kami tentang Nabi Muhammad. Walaupun kitabnya beda, cuman intinya sama. Hatam kitab ini kami cari kitab yang lain tentang Nabi Muhammad. Hatam lagi kitab ini, cari kitab yang lain tentang Nabi Muhammad. Dan beliau katakan, inilah manhaj Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu terus kita didoktrin, terus kita didengarkan tentang syama'il, sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang zaman sekarang itu mengiranya satu ilmu yang biasa. Orang mengira syama'il, sejarah Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad lahir dan meninggal, apa yang terjadi di masa kehidupan Nabi Muhammad selama 63 tahun. Mungkin orang zaman sekarang banyak mengiranya itu seperti dongeng, sehingga enggan untuk mengkaji kitab sejarah Nabi besar Muhammad. Padahal jaddul habaib, kakeknya para habaib, cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna al-Imam Ja'far as-Sadiq
bin Muhammad al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib. Beliau mengatakan kana abauna yu'allimuna as-sirah, yu'allimuna syama'ilan nabi kama yu'allimuna al-Qur'an. Kata Al-Imam Ja'far As-Sadiq, ayah-ayah kami mengajari kami sejarah Nabi Muhammad, mengajari kami kapan Nabi lahir, apa yang dilalui oleh Nabi, bagaimana akhlak mulia Nabi Muhammad, bagaimana Nabi ketika bersama istri-istrinya, bagaimana Nabi ketika duduk bersama sahabat-sahabatnya. Itu mereka mengajari kami hal-hal tersebut seperti mereka mengajari kami Al-Quran. Anak kecil dari keluarga Nabi Muhammad di masa lalu diajari baca Al-Quran, di sampingnya mereka diajari sejarah tentang Nabi besar Muhammad. Karena Al-Quran tidak bisa dipisah ma'asyiral hadirin dengan Nabi Muhammad. Banyak sekarang orang hafal Al-Quran, paham isi Al-Quran, tapi mereka tidak paham, tidak kenal Nabi Muhammad, maka pemahamannya di dalam Al-Quran melenceng dari syariat Nabi Muhammad. Bahkan disabdakan sudah oleh Nabi Muhammad, akan ada satu zaman yaqra'un Al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, mereka hafal Al-Quran, mereka paham Al-Quran, tapi mereka tidak bisa mengambil makna dari Al-Quran. Pemahaman mereka melenceng daripada syariat Allah Subhanahu wa taala karena mereka jauh dari perjalanan hidup Nabi Muhammad. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi, apa jawab beliau? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, bukan hanya di 40 malam atau di 20 malam yang akan dimulai dari malam besok, akan tapi usahakan di setiap waktu, di setiap saat kita mendengar tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca, alhamdulillah sekarang banyak terjemahan. Beli terjemahan Syama'il, baca bagaimana akhlak Nabi Muhammad, baca bagaimana postur tubuh Nabi Muhammad, baca bagaimana akhlak, bagaimana ketika Nabi duduk bersama sahabat, ketika Nabi duduk bersama musuh-musuhnya, ketika Nabi menghadapi Yahudi, ketika Nabi menghadapi munafikin. Itu semua perlu kita baca agar kita terus berada di bawah naungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Al-Fakir di sini akan mengutip. Kalau tadi akhina Al-Habib Ahmad Hanif bin Syahab mengutip apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Awwamah, Al-Fakir insyaallah akan mengutip sedikit apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Alim Ar-Rabbani Abdullah Sirajuddin di dalam kitab beliau yang berjudul Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Beliau mengatakan, inna haqqan ala jami'il uqala al-mukallafin an yata'arrafu ila hadar rasulil karim. Kata beliau, wajib hukumnya bagi semua orang yang mukallaf, muslim, yang berakal, al-uqala, an yata'arrafu ila hadar rasulil karim, untuk mengenal siapa itu Nabi besar Muhammad. Hukumnya wajib ma'asyiral hadirin, bukan sunnah atau mustahab, tapi wajib bagi kita untuk mengenal Nabi besar Muhammad. Min khamsati aujuh. Kata beliau, dengan 5 sebab. Dengan 5 perkara ini kenapa kita wajib untuk kenal dengan Nabi besar Muhammad. 5 penyebab inilah yang mewajibkan kita untuk membaca syama'il Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata beliau, amarallahu ta'ala al-imana bih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk iman kepada Nabi Muhammad. Wal iman yatatallabu ma'rifata fadlihi khalqan wa khuluqa. Dan iman kepada Nabi, tidak mungkin kita bisa iman sempurna kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak mengenal siapa itu Nabi besar Muhammad. Tidak mungkin kita bisa iman 100% kepada Nabi kalau kita tidak membaca akhlak-akhlak mulia Nabi besar Muhammad. Tidak mungkin kita bisa iman kepada Nabi Muhammad, tidak bisa kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengenal siapa itu Nabi besar Muhammad. Bahkan diriwayatkan oleh para sahabat, sebagian sahabat itu menceritakan Abdullah bin Salam
adalah ahbarul Yahud. Beliau ini adalah ulama dari bangsa Yahudi. Kata beliau, lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Kata beliau, ketika Nabi Muhammad masuk ke kota Madinah, injafalan nasu ilai. Kata beliau, orang berbondong-bondong datang menghampiri Nabi Muhammad. Qadima Rasulullah, qadima Rasulullah. Nabi Muhammad tiba, Nabi Muhammad tiba. Fanjafaltu ilai. Kata Abdullah bin Salam, aku waktu itu belum masuk Islam, belum iman. Aku datangi juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma raaitu wajhahu wastabantuhu araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Kata Abdullah bin Salam, ketika aku melihat muka Nabi Muhammad dan aku pasati muka Nabi Muhammad, maka aku yakin demi Allah ini bukan muka-muka pembohong. Bimujarradi ru'yatihi, cuman karena dia melihat muka Nabi Muhammad, dia langsung iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat muka Nabi Muhammad, dia langsung iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau lam takun fihi ayatun mubayyinatun lakanat wajhuhu tumbika bil khabari. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Rawahah mengatakan, kalau umpama Nabi tidak membawa mukjizat, tidak ada mukjizat apa-apa, maka muka Nabi Muhammad sudah cukup untuk kita iman kepada Allah. Melihat muka Nabi Muhammad sudah cukup untuk kita iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Imam Abdullah Sirajuddin melanjutkan, amarallahu taala al-ittiba'a bih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jejak Nabi besar Muhammad. Seperti tadi disampaikan oleh Sayyidul Walid, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Perintah dari Allah untuk kita mengikuti Nabi Muhammad. Wa hadza yatatallabu al-bahthu an af'alihi wa aqwalihi. Dan perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad juga termasuk di dalamnya perintah untuk kita mempelajari, untuk kita mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Ma'asyiral hadirin, bohong orang yang mengatakan aku ingin mengikuti Nabi tapi tidak pernah membaca hadis-hadis Nabi Muhammad. Bohong orang yang mengakui aku ingin mengikuti Nabi tapi dia tidak tahu keseharian Nabi besar Muhammad. Apa yang akan kita ikuti kalau kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang yang akan kita ikuti? Dengan sebab inilah, kata Al-Imam Abdullah Sirajuddin, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi Muhammad. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mempelajari keseharian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, aujaballahu mahabbatah. Allah juga mewajibkan kepada kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam, umpama ada orang yang lebih mencintai orang tuanya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Allah mengancam, Allah katakan, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, siapa yang lebih mencintai orang tuanya, lebih mencintai anak istrinya, lebih mencintai barang dagangannya, lebih mencintai jabatannya, lebih mencintai rumah mewahnya daripada Allah, daripada cinta kepada Rasulullah, daripada cinta kepada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah azab yang akan turun, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib imannya kita wajib hukumnya kita mencintai Nabi Muhammad lebih dari segala-segalanya. Ayat ini dikuatkan oleh Nabi Muhammad. Di dalam hadis beliau mengatakan, wallahi la yu'min hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi Muhammad, demi Allah tidak beriman orang yang tidak mencintai aku melebihi anak, istri, orang tua dan segala-galanya. Karena kita diwajibkan oleh Allah untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segalanya, maka dari situlah Al-Imam Abdullah Sirajuddin mengatakan kita wajib untuk mengenal siapa itu orang yang kita akan cintai. Karena bohong juga
Orang yang mengatakan aku cinta kepada Nabi tapi tidak tahu sejarah Nabi besar Muhammad. Bohong orang yang ngaku cinta sama Nabi, ketika ditanya berapa kali Nabi Muhammad jihad di jalan Allah, diam bungkam tidak bisa menjawab. Bohong orang yang mengaku cinta kepada Nabi besar Muhammad, ketika ditanya berapa putra dan istri-istri Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Bohong orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, ketika ditanya sebutkan 3 akhlak Nabi Muhammad, dia tidak bisa menjawab. Karena orang yang cinta la yashba' min habibih, al-muhib la yashba' min habibih. Orang yang cinta tidak akan puas dengan yang dia cintai terus. Makanya diriwayatkan sahabat itu sering mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah hadithna an nafsik, hadithna an nafsik. Sahabat mereka itu paling sedikit 5 kali 24 jam ketemu dengan Nabi Muhammad. Salat berjamaah di belakang Nabi besar Muhammad. Mereka bersama Nabi di masjid, bersama Nabi di pasar, bersama Nabi di majlis-majlisnya. Tapi tetap mereka mengatakan kepada Nabi, hadithna an nafsik, ceritakan kepada kami tentang kamu ya Rasulullah. Ini sahabat yang tiap hari melihat Nabi Muhammad masih tidak puas dengan apa yang mereka lihat. Mereka gali terus, mereka terus pancing Nabi Muhammad. Mereka tanya Nabi untuk menceritakan tentang kepribadian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau ketika Nabi sudah wafat, beliau datang kepada pamannya yang bernama Hindun bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah ini putra Siti Khadijah dari suami sebelum Nabi besar Muhammad. Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi. Beliau melihat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad wafat, umur beliau 7 atau 8 tahun. Tapi tetap ketika Nabi Muhammad wafat, beliau datang ke pamannya Hindun. Ya ammi, ya khalati, wahai ya khali, wahai pamanku dari ibu, tolong kasih tahu aku tentang sifat-sifat Nabi besar Muhammad. Ini Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, la'alli ata'allaku bih. Kata Imam Hasan, moga-moga dengan aku mendengar tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, aku tambah ta'alluq kepada Nabi Muhammad. Siapa yang lebih butuh untuk ta'alluq kepada Nabi? Kita atau Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang pernah dicium oleh Nabi besar Muhammad, digendong oleh Nabi besar Muhammad. Nabi lagi khutbah, Nabi turun, Nabi peluk Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau puas dengan Nabi Muhammad, tapi tetap beliau tidak merasa puas. Ketika Nabi Muhammad wafat, dia datangi pamannya Hindun yang dari kecil tinggal bersama Nabi Muhammad, dan beliau tanyakan tentang sifat Nabi Muhammad. Beliau sebutkan kenapa beliau bertanya, la'alli ata'allaku bih, moga-moga aku tambah ta'alluq kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat, ma'asyiral hadirin, yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Sirajuddin, al-ittila' ala awsafih wa syama'ilihi yu'ti surah ilmiyah tantabi'u fil qalbi wa tarsumu fil makhyalah. Ketika kita mendengar, ketika kita membaca tentang sifat Nabi Muhammad, ma'asyiral hadirin, kita wajib mengucapkan alhamdulillah. Qulu alhamdulillah. Kenapa? Karena kita mempunyai sahabat-sahabat Nabi kita yang luar biasa. Mereka meriwayatkan semua tentang Nabi Muhammad. Tidak ada satu hal yang berkaitan dengan Nabi kecuali diriwayatkan oleh sahabat Nabi besar Muhammad. Coba cari di agama lain, apa ada umat Nabi Isa yang meriwayatkan sifat Nabi Isa sedetail sahabat Nabi Muhammad? Apa ada umat Nabi Musa, Yahudi, yang meriwayatkan tentang Nabi Musa sedetail sahabat Nabi besar Muhammad? Kita alhamdulillah, kalau kita baca kitab Syama'il Nabi besar Muhammad, apapun itu kitabnya, lanara al-ajab al-ujab, kita akan melihat hal yang sangat luar biasa. Mereka detail mensifati Nabi Muhammad, sampai lobang gigi Nabi Muhammad mereka tahu, renggang gigi Nabi Muhammad mereka tahu, bulu Nabi itu di mana mereka tahu, bentuk hidung Nabi mereka riwayatkan. Sampai Anas bin Malik pernah meriwayatkan, aku pernah menghitung uban Nabi Muhammad. Apa ada orang yang cinta kepada kekasihnya sampai dihitung ubannya? Tidak ada orang yang menghitung uban. Anas bin Malik
Beliau menghitung uban Nabi besar Muhammad. Saking cintanya kepada Nabi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai sahabat-sahabat yang sangat luar biasa dan ulama-ulama yang sangat luar biasa, sehingga mereka mencatat, mereka membukukan dan diabadikan oleh Allah. Sampailah di zaman ini kita bisa membaca kitab-kitab tersebut. Ketika kita membacanya, ka'annana nara al-habib sallallahu alaihi wasallam, seperti kita sudah melihat Nabi besar Muhammad. Jadi kata Al-Imam Abdullah Sirajuddin, alasan keempat, yaitu kenapa kita wajib membaca syama'il, sifat-sifat yang berkaitan kepribadian ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar bisa terekam di dalam otak dan khayalan kita gambar Nabi Muhammad. Kalau Allah, tak boleh kita tafakkur fi dzatillah, tak boleh kita menghayalkan bagaimana Allah itu. Bagaimana Allah itu tak boleh. Apakah Allah punya bentuk? Itu tak boleh, haram hukumnya, dilarang oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau menkhayalkan Nabi Muhammad, maftuh, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menkhayalkan Nabi Muhammad? Dengan kita membaca syama'il Nabi besar Muhammad. Dan ini tidak bid'ah, ini tidak salah. Kenapa? Karena kata beliau Syekh Abdullah Sirajuddin, ini sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sering menceritakan, meriwayatkan kepada sahabat-sahabatnya tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad selesai Isra Mi'raj, Nabi menceritakan kepada sahabatnya, aku melihat Musa. Musa itu kata Nabi sifatnya begini, begini, begini. Kemudian Nabi mengatakan, aku melihat Isa. Isa itu sifatnya begini. Disebutkan sama Nabi. Agar apa? Agar sahabat bisa menghayalkan, agar sahabat bisa membayangkan Nabi yang ditemui oleh Nabi besar Muhammad. Aku melihat Ibrahim, kata Nabi, Ibrahim sifatnya sama seperti aku. Tidak panjang lebar Nabi mensifati Nabi Ibrahim, karena Ibrahim adalah kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alasan keempat, kenapa kita wajib membaca syama'il, sifat-sifat Nabi Muhammad, kita wajib mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad agar terekam di khayalan kita Nabi besar Muhammad. Dari situlah insyaAllah kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Orang khayal, pengen mimpi Nabi, tapi tidak pernah baca sejarah Nabi. Itu mimpi, pengen mimpinya khayal. Pengen mimpinya khayal. Diriwayatkan ada seorang murid datang ke guru. Wahai guru, aku ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Kata gurunya, kau 1 minggu ini makan ikan terus. Ini murid minta apa? Minta amalan untuk mimpi Nabi. Dinjo amalan suruh makan iwak tiap hari. Karena dia patuh sama gurunya, dia makan ikan. Hari ini dia makan ikan, sarapan ikan, makan siang ikan, malam ikan. Sampailah 1 minggu. Kata gurunya, kalau udah 1 minggu datang lagi intikana. Selesai 1 minggu, datang ini murid ke guru. Wahai guru, sudah aku selesai 1 minggu makan ikan. Kau mimpi apa selama 1 minggu ini? Aku mimpi aku ada di tepi laut dan aku melihat ikan banyak, wahai guru. Kenapa? Tiap hari ketemu ikan. Akhirnya ikan tadi masuk ke dalam mimpinya. Kata gurunya, begitulah kalau kau ingin melihat Nabi Muhammad. Begitulah kalau kau ingin melihat Nabi Muhammad. Serius kita mempelajari syama'il Nabi. Serius kita membaca sifat-sifat Nabi Muhammad. Tulus niatnya pengen ketemu Nabi, demi Allah, gak lama kita akan ketemu Nabi Muhammad. An-Nabi Karim, An-Nabi Jawad, Sayyidul Kurama. Beliau orang yang paling dermawan. Ketika beliau melihat ada umatnya yang mau membaca sejarah beliau, yang mau menghafal sifat-sifat beliau, demi Allah tidak lama akan ketemu dengan Nabi besar Muhammad. Karena beliau orang yang paling dermawan. Kemudian alasan yang terakhir, ma'asyiral hadirin, yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Sirajuddin, anna fi dzikri syama'ilihi wa sama'i awsafihi tahya qulubal muhibbin. Tahya qulubul muhibbin wa tatrabu arwahuhum wa uquluhum wa yataharraku ishtiyaquhum. Ketika kita membaca, ini alasan kelima, ketika kita membaca syama'il Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad, di situ hati kita akan kembali bangun rindu kepada Nabi. Yang mungkin selama ini kita cuek dengan Nabi Muhammad, yang mungkin selama ini kita disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya, kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu kita toleh. Akan tapi ketika kita membaca sifat-sifat Nabi Muhammad, kita membaca sejarah Nabi Muhammad, di situ akan kembali kita rindu kepada Nabi Muhammad. Buktinya di dalam majelis ini, ketika kita mendengar qasidah, ketika kita mendengar maulid tentang Nabi Muhammad, mungkin kita enggak tahu apa artinya,
tapi rindu kita kepada Nabi besar Muhammad, kangen kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau setiap hari kita rindu seperti ini sama Nabi Muhammad. Bayangkan kalau apa yang kita rasakan di dalam majelis ini, pengen ketemu Nabi, rindu kepada Nabi, rela kita mengorbankan semua yang kita miliki asal bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan umpama setiap harinya kita rasakan hal seperti ini, setiap detiknya kita rasakan hal seperti ini, maka tidak lama kita akan ketemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 sebab atau 5 alasan kenapa kita diwajibkan untuk selalu membaca, mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad dan mempelajari syama'il, sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad, bainal muhibbin, bersama kelompok orang-orang yang cinta kepada Nabi besar Muhammad. Ya, mudah-mudahan Nabi Muhammad menerima kita, yakbalna ala ma fina. Nabi Muhammad menerima kita dengan keteledoran kita. Nabi Muhammad menerima kita dengan kekurangan kita. Nabi Muhammad mengatakan ahlan wa sahlan kepada kita dengan apa yang sudah kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.